Halo teman-teman, dalam video kali ini saya mau ngebahas apakah bisa diet dan turun berat badan dengan sukses tanpa menghitung kalori. Mari kita bahas. Oke, jawabannya bisa, tapi masalahnya nggak gampang. Oke, mari kita bahas kenapa. Pertama, kalau kita misalnya makan ya pada saat kita lapar dan kita berhenti makan pada saat kita kenyang, udah selesai. Ini sebenarnya indikasi dari badan kita sendiri. Seharusnya nggak ada masalah dengan obesitas, oke? Tapi masalahnya di sini dengan makanan zaman sekarang, banyak makanan yang tinggi kalori dan rendah nutrisi, oke? Jadi banyak makanan seperti misalnya minum-minuman yang ada di supermarket ataupun di Starbucks atau dimanapun ya, banyak minuman yang tinggi dengan lemak dan juga gula, oke? Jadi kesimpulannya nggak ada nutrisi tapi kalori tinggi, dan ini masalahnya. Kalau zaman dulu ya, orang bisa makan dengan makanan utuh ya, makanan alami. Mereka bisa makan kenyang dan berhenti makan. Tapi zaman sekarang karena makanan terlalu enak, mereka nggak bisa berhenti makan walaupun udah kenyang. Ini masalah utamanya. Oke, itu pertama. Oke, masalah berikutnya yaitu banyak orang zaman sekarang yang stres dan menggunakan makanan sebagai pelarian. Oke, banyak orang yang menggunakan misalnya alkohol, narkoba, atau apapun itu ya, hiburan apapun yang lain untuk menghindari stres. Oke, atau merasa lebih baik. Dan ini menjadi pola. Oke, yang nggak bagus buat kesehatan kamu. Ini makanya, bukan artinya kita nggak bisa menikmati makanan, kita bisa menikmati makanan, tapi jangan menggunakan makanan sebagai pelarian. Ini awal mula dari adiksi makanan. Oke, makan makanan terlalu enak dan menggunakannya sebagai hiburan. Oke, berikutnya saya membahas yaitu tentang kesehatan. Banyak orang di Indonesia yang punya masalah kesehatan, mau itu diabetes, jantung, dan bahkan kolesterol jelek yang tinggi. Ini dikarenakan pola makan yang salah. Komposisi makronutriennya nggak seimbang. Rata-rata orang, 9 dari 10 orang saya lihat mereka makan karbohidrat nggak sehat ya, yang tinggi, dan lemak nggak sehat, goreng-gorengan yang tinggi, dan protein nggak cukup. Kalau kamu tiap hari merubah asupan protein yang cukup, ini udah bisa merubah level kesehatan kamu dengan drastis. Ini makanya berikutnya saya membahas gimana caranya untuk bisa diet tanpa menghitung kalori. Oke, pertama pastiin kamu mendapatkan protein dalam komposisi yang cukup dan juga lemak dan karbohidrat. Yang saya saranin dan kamu mungkin pernah dengar, yaitu pertama, kamu mendapatkan protein sekitar 1 telapak tangan, oke, dan lemak sekitar 1 jempol, dan sayur-sayuran sekitar 1 kepal tangan, dan karbohidrat bisa sekitar 1 tangkup tangan. Oke, sekitar segini. Nanti saya kasih lihat fotonya. Dan di sini karbohidrat bisa berubah juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Karbohidrat ini adalah salah satu makronutrien yang bukan esensial. Berarti kalau kamu nggak makan karbohidrat, kamu masih bisa tetap hidup. Nggak masalah ya. Karena yang dibutuhkan utamanya yaitu protein dan kedua lemak. Ini dibutuhkan dan merupakan makronutrien esensial. Dan karbohidrat adalah makronutrien non-esensial gitu. Oke, berikutnya selalu fokus dengan makanan utuh atau whole food. Kenapa? Karena makanan yang diproses itu biasa, seperti saya bilang, kalorinya tinggi, nutrisinya rendah, nggak bikin kamu kenyang lama. Oke, hanya kenyang sebentar dan kamu bakal ngerasa lemes dan capek juga jangka panjangnya. Kenapa? Karena badan kamu nggak mendapatkan cukup makronutrien dan juga mikronutrien, semua vitamin dan mineral. Oke, kuncinya untuk kesuksesan diet yaitu mendapatkan vitamin dan mineral yang cukup. Oke, karena pada saat kamu defisit kalori, ini bakal susah kalau kamu nggak dapet vitamin dan mineral yang cukup. Dan berikutnya, selalu utamakan makan protein terlebih dahulu. Kenapa? Karena protein bisa bikin kamu kenyang lebih lama. Banyak orang yang selalu lapar karena mereka nggak mendapatkan protein yang cukup. Oke, ini awal mula segala macam masalah dengan diet. Oke, jadi pastiin kamu dapat asupan protein yang cukup. Di sini saya tulis, setidaknya kamu harus mendapatkan protein 30%, lemak 30%, dan karbohidrat bisa di sekitar 40% tergantung tujuan masing-masing. Oke, berikutnya kamu harus monitor berat badan juga. Oke, banyak orang yang turun berat badan kecepatan dan efeknya nggak bagus. Mereka turun cuma di depan doang, akhir-akhirnya berat badan naik lagi. Jadi penurunan berat badan yang bagus yaitu sekitar setengah kilo sampai 1 kilo per minggu. Tergantung berat badan kamu berapa. Kalau berat badan kamu tinggi banget, kamu bisa target 1 kilo seminggu. Kalau berat badan kamu udah lumayan rendah, sebaiknya target sekitar maksimum setengah kilo per minggu. Oke, berikutnya kamu harus ngejalanin konsisten juga defisit kalori. Kalau kamu pengen turun berat badan, nggak bisa misalnya kamu makan lebih sedikit hari ini, lebih sedikit Senin sampai Jumat, pas itu Sabtu Minggu kamu makan ngasal. Karena mudah banget untuk makan terlalu banyak. Oke, zaman sekarang banyak makanan yang tinggi kalori, kamu bisa makan 5.000 kalori dalam 1 hari, ini bakal ngebatalin defisit kalori yang kamu udah jalanin selama misalnya seminggu atau 2 minggu gitu. Oke, berikutnya saya mau ngasih juga beberapa tips. Pertama, hindari ranjau. Banyak makanan yang tinggi kalori seperti misalnya goreng-gorengan,
saus, oke, banyak saus yang tinggi kalori seperti mayones atau apapun itu tinggi dengan lemak dan juga gula. Dan berikutnya, hindari juga minuman banyak yang tinggi kalori dari gula dan lemak dari krim dan lain-lain, oke? Itu kuncinya untuk bisa berhasil dengan diet kamu. Berikutnya, hindari makan terlalu sedikit. Banyak orang yang menghitung kalori, biasanya mereka langsung makan terlalu sedikit. Ini biasa mempengaruhi metabolisme, nanti akhir-akhirnya pasti jangka panjangnya dietnya gagal. Oke, berikutnya saran saya untuk belajar menghitung kalori juga. Karena dengan menghitung kalori, kamu bisa membedakan makanan mana yang tinggi nutrisi ya dan rendah kalori, bukan sebaliknya. Banyak makanan zaman sekarang yang tinggi kalori dan rendah nutrisi. Dan kamu bisa menentukan juga seberapa banyak protein, lemak, dan karbohidrat atau makronutrien yang kamu butuhkan sesuai dengan tujuan body goal kamu. Dan dengan menghitung kalori, kamu tahu juga kamu nggak makan terlalu banyak atau makan terlalu sedikit. Oke? Dan jangan salah juga nih, banyak orang yang takut untuk belajar menghitung kalori karena mereka kira mereka bakal hitung kalori seumur hidup atau menimbang makanan ya. Ini sebenarnya nggak benar. Kamu bisa belajar menghitung kalori hanya untuk selama 2 minggu sampai 4 minggu. Setelah kamu kebiasaan menghitung kalori, kamu bakal tahu ke depannya seberapa banyak yang kamu butuh makan. Oke, misalnya kalau kamu udah tahu, kamu butuh 30% protein, 30% lemak, dan 40% karbohidrat, kamu udah tahu makanan apa aja yang kamu harus makan tiap harinya. Oke, setelah kamu makan selama sebulan, itu setelah kamu menghitung kalori selama sebulan. Oke, dan bukan itu aja. Banyak orang tua ya yang nggak tahu kenapa anak-anaknya mereka obesitas karena banyak makanan zaman sekarang seperti saya bilang, terutama snack buat anak-anak yang tinggi kalori dan bernutrisi rendah. Dengan kamu belajar menghitung kalori, ini otomatis buat kalian yang orang tua bisa meningkatkan diet anak-anak kalian juga. Oke, banyak makanan anak-anak zaman sekarang yang sebenarnya nggak cukup menutrisi dan kebanyakan terlalu tinggi kalori. Ini adalah sumber masalah banyak anak-anak yang obesitas zaman sekarang gitu. Oke, segitu aja untuk kesempatan kali ini. Semoga videonya ngebantu. Kalau kamu mau belajar lebih banyak tentang nutrisi, kamu bisa cek websitenya indofitnessfamily.com ya. Kamu bisa daftar untuk online coaching atau kamu bisa juga ikutan kelas online di sana. Oke, sekali lagi makasih sudah mampir dan sampai lain kali.